Saat ini Amara, kita ada satu kelas terakhir kita sebelum kita akan masuk untuk salah satu balapan yang mungkin jarang sekali kita temui di Indonesia Central Series of Motorsport, yaitu adalah untuk hot laps. Apa itu hot laps? Para peserta akan hadir di lintasan dan mereka akan diberikan 2 putaran untuk bisa mendapatkan waktu terbaiknya. Putaran pertama adalah warming up lap buat mereka, lalu putaran yang kedua adalah untuk melakukan hot laps mereka. Okay. Tapi setelah balapan yang satu ini. Balapan yang satu ini kita memasuki untuk Super Touring Car Championship, Amara, di mana pebalap-pebalap ini mereka turun dengan kendaraan Toyota Yaris, lalu juga ada BMW A36, lalu juga ada BMW 2002, Peugeot 306, lalu juga ada Honda Jazz, dan juga ada BMW A36 dan juga Honda Civic ES. Kita akan melihat beberapa saat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau seorang Amara hadir di sana, kira-kira apa yang akan dilakukan pertama kali untuk bisa mengurangi nervous ataupun juga ketegangan sebelum balapan akan mulai? Sebelum aku mulai, Mungkin bisa biasanya didekatkan sedikit, Amara? Oh ya, Oke. sorry. Sebelum aku mulai, ya tadi aku sempet deg-degan sih. Aku udah bilang juga kayak, aku agak deg-degan nih. Tapi as soon as you're in the car, karena kalau kita balap kan biasanya kita suka the adrenaline, kita suka the chase. So just you know what you're doing. Ultimately, kita selalu we know what we're doing in the track. So once you're inside the car, just trust yourself aja. Just trust yourself. Apa kamu juga akan melakukan untuk berdoa terlebih dahulu agar bisa menenangkan diri kamu atau gimana? Iya, aku juga berdoa sih. Berdoa, karena sure I believe you are also believe do your best and God will take the rest. Yes. But that one, ya. Oke, ini dia sudah masuk untuk 1 menit terakhir. Seluruh helper ataupun juga seluruh kru sudah keluar. Sebelum kita akan melakukan untuk 1 kali putaran pemanasan di race terakhir kita di siang hari ini, persembahan terbaik dari Gaspol Racing Team, Race Speed dan juga JS Speed. Ini ada, kita bisa melihat 2 BMW, 1 Toyota Yaris, 1 Honda Jazz dan 1 Peugeot di sana. Kira-kira ke depannya untuk seorang Amara akan lebih tertarik untuk bisa menggunakan kendaraan yang mana dari kendaraan yang saat ini hadir? Well, aku udah sempat ngobrol sama orang-orang yang racers yang dari yang Yaris dan juga racers dari BMW dan yang lain. Biasanya aku selalu bawa mobil yang rear wheel drive. Oh, rear wheel drive malah. So kalau Yaris itu front wheel drive kan? Iya, front wheel drive benar. Belum pernah coba, tapi aku sempat tertarik karena aku dengar itu semuanya mesinnya sama kan? Iya, benar. Sama. So ini semua kalau balap di dalam Yaris itu juga bisa tahu siapa yang skillnya kencang or something, karena semuanya itu sama mesinnya. So it really comes down to the driver. Ya kan? Tapi BMW aku juga sempat tertarik banget juga, karena, pastinya. Iya, karena waktu drifting aku selalu pakai E36. So kalau bisa balap pakai E36 aku juga tertarik banget karena enak mobilnya. Suka ya. Aku udah ada pengalaman sama mobil BMW E36. Pasti akan sangat seru nih. For the next season 2023 nampaknya seorang Amara akan sering banyak ikut untuk balapan-balapan di kelas-kelas yang lainnya untuk bisa mendapatkan fisik yang terus bugar. Apa yang biasa dilakukan oleh Amara? Apakah memang you doing jogging every day atau almost a week, 3 times a week or anything else? Untuk bisa mendapatkan fit untuk olahraga. I probably go to the gym maybe twice a week. Oh, okay, twice a week. Tapi I also like to do a lot of activities. So kebanyakan activities. So golf, main golf atau main go-kart dekat rumah. Karena di BSD ada yang Extreme Park kan. Go-kart di BSD. Iya. Di Tangerang itu ya, bukan? Iya, Tangerang. Karena rumah Lamtoro ya, Lamtoro itu ya. Kalau tidak salah ya. Yang Extreme Park. Oh, Extreme Park. Oke. Atau main-main sama teman, kita suka olahraga bareng. I like to do a lot of activities aja. Oke.
ini dia salah satu kendaraan yang memang sangat challenging atau untuk seorang Amara nanti juga akan tertarik untuk bisa mencobanya ke tahun-tahun akan datang. Yaitu ada dua kendaraan yang saling bersama-sama di satu barisan sama, yaitu Toyota Yaris dan juga BMW E36 di sini. Iya, di sini di ini depannya. dia nih kendaraannya nih Amara. Dan itu I believe right now your dream is come true. Yeah. Wah. Oke, kita akan melihat Dipo Fitramadan adalah salah satu peserta yang begitu luar biasa hadir dengan mampu mengendalikan mobil Toyota Yarisnya. Ini bisa dikatakan adalah pabrikan untuk 1600 cc Japan Production, dan mereka baru saja dilepas karena bendera hijau baru saja dikibarkan di belakang sana. Lampu start juga boleh dimatikan dengan sangat baik. Kali ini dia akan bersaing dengan seorang Iksan Utama dari BMW tim Astra, dan persaingan akan sangat seru. Satu putaran awal ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh seorang Amara untuk bisa mendapatkan posisi terbaik ataupun juga bisa menjaga momentum agar tidak out, minimal bisa menyelesaikan satu putaran dan dua putaran dengan aman dan tidak out. Apa kira-kira strateginya? Iya, tadi aku realize di tracknya agak licin hari ini, so aku hampir melintir beberapa kali. Tapi ya line-nya harus benar, line-nya harus fokus ke line-nya, dan juga masuknya kalau ke turn harus benar gitu. Karena itu salahnya aku liningnya agak off. Sedikit melengseng ataupun juga jadi ketemu akan lebih licin ya di sana. Iya, karena kalau off sedikit itu ada kelebihan pasir kan. Iya, ada pasirnya di situ. So untuk turns-nya harus hati-hati. Hati-hati. Tapi ya kita bisa melihat. Oke, kali ini kita sudah bisa bergabung kembali lagi Amara. Kita bisa melihat Dipo Fitramadan, salah satu wakil dari Bank BJB Delta Garage Racing Team, langsung meninggalkan Iksan Utama dengan begitu cepatnya, bila mana kita bisa melihatnya hampir 4 detik poin 98 waktu yang diberikan oleh seorang Dipo Fitramadan. Sedangkan di posisi ketiga kita tahu ada V Maizar juga di sana, Vicky Fernando dengan mengandalkan mobil ataupun juga ada satu peserta di sana. Ternyata adalah Dr. Fadli Ananda dari P5 Racing Team ataupun juga dari Rumah Sakit Ananda Women and Children Hospital. Kali ini baru saja melewatinya. Memang kali ini tidak salah bahwa the power of dreamnya Honda dengan mesin yang sangat besar yaitu B20. Kendaraan ini juga yang mengantar seorang Farel Fadil di Super Touring Car Championship 1 tadi Amara, berhasil menjadi juara pertama dan mampu meninggalkan lawan-lawan lainnya. Tapi kali ini confidence-nya seorang Dr. Fadli Ananda ini dibuktikan kembali lagi. Dia hadir pada posisi, dia start dari paling ujung ataupun juga dari paling belakang, tapi kali ini sudah berada pada posisi yang terbaik kedua. Apakah memang lebih besar mesin ataupun juga ini bisa menyatakan lebih cepat untuk kendaraan ini mampu melesat ke depan sana? Kira-kira kalau untuk seorang Amara setuju nggak seperti itu? Nggak juga ya? Tidak juga ya? Yang pasti adalah ini harus kombinasinya harus pas ya, antara mobil yang baik dan juga drivernya juga harus confidence dan juga yakin kalau kendaraan ini bisa melakukan overtaking dan juga lebih cepat di sana. Iya benar. Benar sekali. Itulah dia dari Dr. Fadli Ananda. Beberapa saat lagi kita bisa melihatnya. Wow, dia langsung memberikan gap kepada Dipo Fitramadan dengan 1 detik poin 966. Tapi saat ini Amara kita bisa melihat dan para penonton, ternyata Dr. Fadli Ananda dari Rumah Sakit Ananda Women and Children Hospital. Kita bisa melihat di mana Ananda Women and Children Hospital saat ini melenggang dengan pasti dan langsung melewati ataupun juga keluar dari S besar dengan sangat baik, dan kali ini hadir pada parabolik terakhir ataupun juga 2 tikungan terakhir, tikungan 10 dan juga tikungan ke-11. Kali ini racing line berusaha dilakukan dengan sangat baik. Dr. Fadli Ananda sangat-sangat confident, sangat-sangat percaya diri. Dia tahu bahwa power B20 daripada mesin Honda Estilo-nya saat ini mampu menjadi yang terbaik di sana. Hanya memberikan kesempatan untuk Dipo Fitramadan yaitu 1 putaran di sana. Setelah itu langsung dikatakan sayonara ataupun juga bye-bye dari Dr. Fadli Ananda kepada pebalap-pebalap lain. Ada mechanical problem nampaknya saat ini dari peserta yang dengan menggunakan BMW, yaitu adalah Om Gary Nasution, salah satu wakil dari BMW tim Astra,
dengan mengandalkan BMW 2100. Sayang sekali untuk Om Gary Nasution ataupun juga Mr. Gary Nasution. Tapi saat ini dia harus mengatakan bahwa kendaraannya sudah tidak cukup fit untuk bisa bersaing dengan Toyota Yaris, dengan Peugeot, dengan Honda Jazz. Dan saat ini bahkan kita bisa melihat, sibuk untuk tim ataupun juga kru dan juga mekanik saat ini. Kira-kira mungkin memberikan input, ada sesuatu gerangan yang terjadi. Biasanya seperti apa ini? Apa yang terjadi di sana sehingga memaksakan untuk pebalap tersebut masuk, Amara? Mungkin overheat. Overheat daripada kendaraannya ya? Karena kayaknya sebelumnya aku juga lihat mobil itu juga ada sempat problem. So mungkin overheat atau ya. Wow, bahkan saat ini sudah memberikan gap sangat jauh. Bila tadi langsung 2 detik poin 692, saat ini kendaraan dari Dr. Fadli Ananda dari Ananda Women and Children Hospital langsung menjauh. Apakah bisa kembali lagi under 4 second? Kita bisa menunggu. Bila tadi adalah under 3 second, yaitu 2 second point 692 untuk bisa memberikan jarak terdekat dengan seorang Dipo Fit Ramadan. Tapi kali ini ada dengan Fadli kembali lagi. Berapa waktu yang diberikannya? Kami berusaha untuk bisa mendapatkan update terbaik dari timing sistem kami, Amara, yaitu dari FR Action Events. Nah, bagaimana dengan mobil Honda Jazz? Karena kita tahu di kedepannya nanti juga kita tahu untuk one make race yang sangat terus hadir di Indonesia. Bahkan untuk Honda Prosek Motor sendiri selalu melakukannya mulai dari 17 tahun yang lalu, ataupun juga bisa dibilang adalah 15 tahun yang lalu. Balapannya selalu hadir dengan one make race Honda Jazz, one make race Honda Brio, dan tahun ini dengan one make race Honda City Hatchback RS. Kira-kira Amara tertarik juga untuk bisa bergabung dengan kelas yang mesinnya sama, mobilnya sama, settingannya juga tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah man behind the gun-nya tuh. Iya, itu tertarik banget sih. Iya. Tertarik. Pasti akan sangat seru karena pebalap wanita saat ini tidak lagi hadir di sana. Terakhir hadir tahun 2018 kalau saya tidak salah. Saat itu ada salah satu pebalap go-kart, jebolan go-kart, ada Clio Clarissa Conadi. Tapi berharap untuk tahun akan datang untuk seorang Amara Angelica hadir loh di sana. Kira-kira untuk Amara sendiri kedepannya pastinya apakah ini menjadi salah satu hobi atau akan didalami lebih lanjut menjadi karir yang akan memberikan prestasi terbaik untuk Amara? Atau bukan menjadi mungkin main job saya adalah racer, nah second job saya adalah your job right now. Apakah itu akan terjadi atau bagaimana? Aku sih open to any opportunity. Tapi ya kalau bisa lanjut racing, that'll be really good. Karena itu juga passion aku. Jadi itu dia jawabannya dari Amara Angelica, dan yaitu adalah dia membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk apapun juga karena passionnya sesungguhnya memang benar-benar diadu kebut ataupun juga memacu adrenalin di atas kendaraan-kendaraan roda 4, baik mulai dari CC 1200 sampai dengan CC besar. Ditunggu kehadirannya 2023 pastinya untuk Amara, pasti akan hadir terus dan juga terus dengan balapan yang lainnya. Kita lihat kali ini nampaknya kalau tadi Amara mengatakan sudah kembali lagi hadir. Ini dia nih Mr. Gary Nasution. Kalau untuk putaran lalu di putaran ke-6 ISOM, Mr. Gary Nasution mengikuti 6 kelas. 6 kali balapan. Wow. Iya. Dan kalau saya pernah hadir waktu itu di kantornya Mr. Gary Nasution, Amara, di mana dia mempunyai etalase piala. Itu etalase pialanya sangat-sangat besar dan semuanya itu sudah penuh dengan piala. Wah, iya karena aku udah nonton Mr. Gary balap beberapa kali, kenceng banget, very 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 fast, dan juga ikut 6 itu banyak. Dan itu bagaimana dengan staminanya ya pertanyaannya ya. Karena kita tahu mungkin kita aja yang usianya mungkin masih kepala 2, kepala 3, pastinya masih oke. Tapi kalau dengan Om Gary ini udah luar biasa loh staminanya. Iya luar biasa. Iya. Ini dia Dr. Fadli. Wow, 10 second Amara. Kita bisa melihat jaraknya sudah semakin jauh, yaitu 10 detik poin 512. Ini seperti mengejar pesawat terbang ya, terlalu jauh karena
tiap putaran nampaknya dia leading lebih daripada 1 detik poin 8, hampir 2 detik tiap kali putaran. Wow. Cepet banget. Ini kalau kita bisa melihat seperti bullets ya, ataupun juga peluru yang melesat saja di sana dari mobilnya Dr. Fadli Ananda. Sedangkan ini dia untuk Toyota Yaris 1600 Max spek daripada Diko Fitramadan. Berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalannya, walaupun demikian memang cukup jauh, tidak mungkin lagi untuk bisa mengejar karena sudah 10 detik. Dan apakah kali ini sudah kembali lagi tertinggal dengan 11 detik? Kita masih berusaha untuk bisa bergabung lagi dengan timing sistem kita. Dan Amara, kira-kira setelah ini juga apakah untuk Amara juga akan ikutan hadir di Hot Laps dengan kendaraan-kendaraan balap lain atau bagaimana? Atau mungkin kali ini hanya cukup dikonsentrasikan hadir di Indonesia Classic Race dulu? Ya, kalau hari ini Indonesian Classic Race dulu. Oke. Ya. Tapi I'm excited untuk nonton yang Hot Laps ya? Hot Laps itu seru. Karena pastinya untuk Hot Laps ini tidak hanya mobil-mobil didominasi dengan mobil-mobil balap, tapi juga ada supercar juga hadir di sana, dan juga kendaraan-kendaraan yang mungkin kalau kita lihat dari luar secara fisiknya biasa aja, tapi mempunyai otot yang besar di dalam mesinnya, yaitu ada dengan M-Power, BMW M50 di sana, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini pasti akan sangat seru untuk Hot Laps. Kita akan menunggu beberapa saat lagi bersama dengan Amara Angelica dan juga bersama dengan saya, Ricky Sitompul. Inilah dia suara kami yang berusaha terus untuk bisa saling bertukar informasi, terutama Anda bisa mendengar dari salah satu newcomer. Kalau saya bisa menyebutnya sebagai newcomer, karena newcomer yang sangat hot. Wow. Tidak hanya secara physically, tapi pastinya memang sangat hot juga karirnya. Dan kita akan melihat apakah untuk kedepannya ini akan terus panas persaingannya terjadi di dunia olahraga otomotif di Indonesia. Amin, kita tunggu pastinya. Iya. Terus sejauh ini untuk seorang Amara sendiri, apakah untuk kedua orang tua memang sangat support untuk balapan di sini? Kira-kira apa pesan-pesan kedua orang tua saat Amara hadir balapan di Indonesia? Iya, kalau mama aku dia support banget. Dia selalu suka nonton dan dia almost every practice dia datang. Dan mama aku juga waktu dia lebih kecil, waktu dia SMA, dia juga suka bawa mobil balap. Oh ya? Iya. Di mana, di Jakarta juga atau di luar? Iya, di Jakarta di jalan juga aja. Di jalan aja. Wow. So dia sangat suka racing juga. That's why my mommy bisa datang nonton. Iya. Dan sangat support banget. She's very supportive. Okay. No wonder his daughter right now is really like speed ya. Yeah. Oh, ternyata memang buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya, dan terlihat bahwa kalau mamanya menyukai kecepatan, begitu juga dengan Amara. Itulah dia tadi Amara yang memang sangat disupport oleh kedua orang tua, karena memang itu juga yang sangat dibutuhkan, support dari kedua orang tua, support dari keluarga terdekat, memberikan motivasi yang lebih, memberikan bensin tambahan agar pebalap tersebut bisa berkonsentrasi dan juga berprestasi baik di atas balapan-balapan mereka pastinya. Ya, ini dia kita memasuki untuk 4 putaran terakhir Amara, dan kita bisa melihat bahwa 4 putaran terakhir ini tidak tergantikan, tidak tergoyahkan, flying sendirian saja nampaknya seperti layaknya time attack, karena tidak ada lawan yang berusaha untuk bisa membayang-bayangi dan juga memberikan tekanan di sana. Mr. Arya Ramadan juga terima kasih banyak. Selamat untuk prestasi terbaiknya Bro Arya Ramadan. Dan kita tahu bahwa pebalap-pebalap ini juga mereka begitu termotivasi untuk bisa menyelesaikan tahun 2022 kita. Amara, wow, cukup cepat Toyota Yaris yang baru saja melewati Mr. Gary Nasution. Karena nampaknya Mr. Gary memang turun dengan ala kadarnya ataupun juga dengan apa adanya di sini. Karena setelah tadi trouble yang mungkin tadi ditebak oleh Amara adalah overheat ya. Overheat di sana ya. Bukan overheat mungkin ya? Bukan iya. Ya? Apa kira-kira ya? Enggak tahu. Kurang tahu. Nanti kita akan lebih lanjut akan mencari informasi. Dan kita bisa melihat lalu juga ada Peugeot yang nampaknya sudah berhasil di overlapping oleh Dr. Fadli Ananda dari P5 Racing Indonesia ataupun juga dari Ananda Women and
Children Hospital, lalu juga ada kita bisa melihat di mana dengan dari Gaspol Racing Team dengan Peugeot 2100 adalah Vimaizar. Lalu juga di belakangnya hadir juga Iksan Utama. Nampaknya peserta-peserta ini kembali lagi berusaha untuk bisa menyelesaikannya. 3 putaran terakhir yang berusaha terus untuk bisa diselesaikan. Nampaknya 3 putaran lagi. Kira-kira apa yang akan dilakukan dengan gap sejauh ini? Amara, bila mana seorang Amara hadir di belakang kemudi yang saat ini dikendarai oleh Dr. Fadli Ananda. 3 putaran terakhir, tapi Amara sudah memaintain jarak terdekat dengan 18 detik poin 830. Kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang Amara? Tetap dengan gaspol atau bermain aman? Kalau aku. Iya, kalau kamu yang berada di dalam kabin kendaraannya Dr. Fadli sekarang. Oh, gaspol. Dengan gap 18 detik poin 830. Gaspol. Tetap gaspol. Yeah. Wow. Karena- It's something happen. Wow. Kalau terjadi sesuatu itu pasti akan merugikan. Ya, atau gimana ya? Karena kalau lagi di track aku selalu pengen kenceng aja. Oh gitu. Iya. Jadi kalau mau main aman ya di sekolah mengemudi ya. Tapi emang kalau udah jauh di depan ya mungkin Berusaha untuk ya engine-nya have kita mau another strategy simpan, ya? iya. Oke. Karena kita juga mau selesai, kita juga mau selesai aman. Ya. Oke, itu dia gaspol loh. Ini saya bertanya-tanya sebenarnya narasumber yang kita datangkan kali ini adalah a really woman or guy or man. Karena dia sangat luar biasa, sangat mencintai motorsport dan tidak ada kata untuk mengendorkan throttle tapi tetap mengatakan gaspol. Saya maunya gaspol, saya nggak mau pelan-pelan, saya nggak mau karena kalau balap ya harus gaspol. Iya, Gitu. Makanya nggak salah kalau dia jadi salah satu bagiannya dari Gaspol Racing Team. Iya. Dan inilah dia, kita bisa melihat juga untuk masih dengan 2 putaran terakhir Amara. 2 putaran terakhir untuk bisa menyelesaikan balapan ini dari Super Touring Car Championship 2. Dan kita bisa melihat mobil Honda Jazz dari Delta Garage Bang BJB. Wow, ini 2 kali dia melakukan overlapping. Iya. Dr. Fadli melakukan twice overlapping kali ini. Wow, twice overlapping, that's right. Ini 2 kali overlapping loh. Terus apa dokter masih gas? Masih gas. Masih gas Dia terus. mungkin mendengar suara yang kamu tadi katakan kalau saya gas. aja. Gaspol, enggak mau gitu. Sedangkan saat ini sudah memasuki untuk 1 putaran terakhir final lap ataupun juga kita bisa melihatnya ada 1 putaran terakhir yang akan berusaha diselesaikan. Sedangkan inilah dia Mr. Gary Nasution. Sayang 1000 kali sayang tapi bukan seorang Gary Nasution bila mana dia akan finish sebelum bendera finish akan dikibarkan. Oleh karena itu dia akan mencoba untuk bisa tetap mempertahankan mobil dan kendaraannya dan juga dirinya untuk bisa balap terus dan juga terus. Dan bila mana finish ya dia menunggu checker flag berkibar. Itulah dia salah satu semangat motivasi yang sangat luar biasa yang bisa menjadi salah satu pecutan juga untuk kita menjadi barometer untuk seorang Amara dan juga untuk pebalap-pebalap muda lainnya. Kita bisa berguru kepada seorang Gary Nasution yang dia tidak akan mau berhenti bila mana kendaraan tersebut belum checker flag ataupun juga mechanical problem. Inilah dia Dr. Fadli Ananda saat ini sudah berada memasuki untuk R ataupun juga S besar Sentul International Circuit dan kali ini keluar di S besar kita bisa melihat wow sangat baik, tidak ada masalah yang begitu terjadi di sana. Sedang kita memasuki untuk last lap. Kita memasuki untuk last parabolik kali ini dari Sentul International Circuit. Amara, mungkin kau ingin memberikan semangat kepada Dr. Fadli, silakan Amara. Gaspol terus. Gaspol terus, Sampai gaspol. finish line. This is our checker flag. Last checker flag untuk kelas terakhir kita. Dr. Fadli. Wow, he win the battle, he win the race. Congratulations. Congratulations. Wow, sangat kencang, luar biasa. Padahal ada sedikit cerita kalau di hari kemarin dia tidak sempat melakukan qualifying Amara karena beliau memang benar dokter kandungan pastinya ya di Makassar. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Dr. Fadli tidak bisa melakukan qualifying. Oke. Jadi itulah mengapa Dr. Fadli harus melakukan start pada urutan paling belakang.
Dan yang paling luar biasa lagi, Dr. Fadli baru bisa melakukan settingannya di pagi hari tadi. Tapi juara. Tapi Iya, juara, ini luar biasa loh, juara 1 loh. Itu luar biasa dan juga seru banget nontonnya. Jadi kalau yang mungkin saat ini sedang bergabung bersama dengan kami di Gaspol YouTube channel kami, kita baru saja menyelesaikannya. Selamat kepada Dr. Fadli Ananda, di mana dari P5 Racing Team ataupun juga dari Ananda Women and Children Hospital, di mana untuk pekerjaan daripada Dr. Fadli sendiri adalah dokter di Sulawesi Selatan ataupun juga Makassar. Dan selamat juga untuk Dipo Fit Ramadan, salah satu peserta yang hadir dari Bank BJB Delta Garage Racing Team. Terbaik kedua, terbaik ketiganya adalah Vicky Fernando. Cukup baik kali ini Vicky Fernando, dia berhasil mengamankan untuk Honda Jazz-nya, hadir di posisi ketiga. Lalu juga V Maizar dengan mengandalkan Peugeot-nya dari Gaspol Racing Team, saat ini berhasil finish di posisi keempat. Sedangkan Iksan Utama, sayang 1000 kali sayang untuk Iksan Utama, dengan mengandalkan BMW A36-nya, nampaknya dia harus finish di posisi yang kelima. Gary Nasution, dia mengatakan oke, saatnya untuk berhenti bila mana checker flag sudah dikibarkan.